Perkenalkan, nama saya Teresiana Susanti dengan NPM 21144460058. Di sini saya memilih vlog tentang menjaga lingkungan alam sekitar tempat tinggal. Di sini saya akan membagikan pengertian dan tutorialnya cara melestarikan alam sekitar tempat tinggal kita. Menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kedengarannya memang sudah dilakukan, namun dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Rumah merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan, kedamaian, dan ketenangan di dalamnya. Nyaman atau tidaknya sebuah tempat tinggal terkadang ditentukan oleh faktor kebersihan. Pastikan bahwa rumah yang kita huni bersih dan bebas dari sarang penyakit. Oleh sebab itu, kita memerlukan berbagai cara efektif dalam menjaga kebersihan rumah tinggal kita. Yang pertama, kita dapat membuang sampah pada tempatnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membiasakan diri membuang sampah di tempatnya. Hal ini merupakan contoh kecil dari tindakan yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua, kita bisa memisahkan sampah organik dan non-organik. Hal kedua yang dapat dilakukan adalah memisahkan sampah, dan kita bisa mendaur ulang dan mendayagunakan jenis sampah non-organik seperti botol bekas dijadikan menjadi pot untuk menanam tanaman atau tumbuhan yang lainnya. Yang ketiga, menyapu dan mengepel lantai secara teratur. Menyapu dan mengepel lantai secara teratur merupakan salah satu bentuk untuk menjaga kebersihan rumah tempat tinggal kita. Cara ini bisa kita lakukan dengan mudah, merupakan cara yang cukup efektif untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Menyapu dan mengepel lantai secara teratur akan membuat rumah kita terhindar dari bau yang tidak enak atau semacamnya. Cukup dengan sapu, kain pel, dan pengharum lantai, kita bisa menjadikan rumah kita menjadi yang bersih, harum, dan enak dipandang mata. Jadi kita harus selalu membersihkan rumah kita setiap hari dan secara teratur. Matikan keran saat air tidak digunakan. Satu, menghemat atau menjaga kelestarian alam, yaitu dengan cara menghemat air. Karena dengan pasokan air kita dapat melakukan semua kebutuhan, mulai dari kita membersihkan diri, kita untuk menyiram tanaman. Jadi gunakanlah air seperlunya saja. Kita juga dapat memisahkan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kita dapat memisahkan sampah menjadi sampah organik dan anorganik, dan sampah kaca atau logam. Sampah anorganik dan sampah kaca atau logam dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan, sedangkan sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat atau membuat sebuah botol plastik dijadikan menjadi sebuah pot untuk dijadikan tempat untuk menanam tanaman, untuk menjadi hiasan atau sebagai pendaur ulangan sampah. Kita bisa gunakan lagi, yaitu bahan botol plastik. Kita bisa memanfaatkan botol-botol seperti ini untuk dijadikan sebuah pot untuk menanam tanaman atau sayur-sayuran atau bunga untuk menghiasi sekitar tempat tinggal kalian agar menjadi lingkungan yang indah dan enak dipandang. Kita siapkan tanah dengan tekstur yang halus seperti ini, contohnya kita siapkan secukupnya. Lalu kita siapkan botol plastik tadi yang sudah menjadi sampah atau limbah dan gunting.
bisa melihat indah dan bagus. Sampah yang dibuang di tempat sampah bisa menjadi sebuah pot untuk menanam tanaman dan sayur-sayuran. Menyapu halaman minimal sehari sekali juga dapat membuat lingkungan alam sekitar tempat tinggal menjadi bersih. Kita juga dapat menggunakan listrik seperlunya. Salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah menggunakan listrik seperlunya. Kita dapat menggunakan lampu atau LED yang berdaya rendah dan mematikan listrik pada siang hari atau saat tidak digunakan. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan dari bebas kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga alam sekitar kita. Debu merupakan salah satu pemicu alergi dan membahayakan saluran pernapasan seperti asma. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus lebih sering membersihkan rumah. Lingkungan rumah yang bersih dan bebas dari debu serta kotoran dapat meminimalisir kemungkinan kita dan keluarga kita mengalami alergi dan asma. Jadi, cara yang efektif adalah dengan cara kita membersihkan debu itu dengan cara mengelap dan membersihkan semua barang-barang yang ada di dalam ruangan tempat tinggal kita. Waktu terbaik untuk menyiram tanaman yaitu di pagi hari karena akan memberi tanaman waktu untuk mengering sebelum malam hari. Membiarkan air diam di tanaman semalaman bisa memicu pertumbuhan jamur. Penyiraman di saat yang tepat dan menggunakan metode yang tepat akan menjaga tanaman tetap sehat. Sekian vlog dari saya, Teresiana Susanti, dan selalu buanglah sampah pada tempatnya dan jangan lupa melestarikan alam adalah dari diri kita sendiri. Terima kasih.